Bayangkan sebuah hamparan hutan lebat, tempat matahari hanya bisa menyelinap lewat celah-celah daun raksasa. Dan suara alam, jeritan burung, desir angin, gemuruh sungai, mendominasi segalanya. Tidak ada jalan aspal. Tidak ada bangunan beton. Hanya hutan, sungai, dan manusia-manusia yang hidup selaras dengan alam. 100 tahun lalu, itulah wajah asli kota Waringin Timur. Dan tak banyak yang tahu. Transformasi dramatis wilayah ini dimulai bukan dengan deru mesin, tapi dengan semangat para perantau dan kisah tentang emas, kayu, dan kekuasaan. Sampit, sekarang kota ramai dan pusat perdagangan di Kalimantan Tengah, dulu hanyalah sebuah pelabuhan kecil di tepi Sungai Mentaya. Tapi, jangan salah, sungai ini bukan sungai biasa. Dalam aliran airnya tersimpan sejarah panjang yang membentuk wajah modern kota Waringin Timur. Sungai Mentaya dulu adalah jalan raya utama. Lewat sinilah para pedagang Tionghoa membawa barang, para penjajah Belanda mendirikan pos, dan para suku Dayak melakukan ekspedisi ke dalam hutan. Salah satu catatan paling awal tentang daerah ini datang dari seorang penjelajah Belanda pada awal abad ke-20. Ia menulis, hutan di pedalaman Sampit seperti dunia lain, rimba liar dengan suku-suku yang belum mengenal dunia luar. Namun memiliki tatanan sosial dan ritual yang lebih tua dari kerajaan Belanda itu sendiri. Fakta mengejutkannya, kota Waringin Timur pernah nyaris menjadi pusat pemerintahan alternatif ketika Belanda kewalahan mengatur wilayah barat Kalimantan. Namun, karena akses geografis yang masih sulit dan dominasi rawa serta hutan lebat, pilihan itu dibatalkan. Tapi titik balik terbesar datang di dekade 1970-an. Program Transmigrasi Nasional mulai mengalirkan ribuan keluarga dari Jawa ke Kalimantan. Banyak yang berpikir mereka akan tinggal di kota, tapi realitasnya sangat berbeda. Mereka tiba di tanah liat, hutan yang belum dibuka, dan hanya berbekal cangkul dan harapan. Para transmigran ini bekerja bahu-membahu dengan penduduk lokal, membuka ladang, membangun sekolah, membangun masjid, dan perlahan-lahan menciptakan desa-desa yang akhirnya menjadi kecamatan. Di saat bersamaan, industri kayu mulai menggeliat. Tak banyak yang tahu bahwa di masa jayanya, kota Waringin Timur adalah salah satu eksportir kayu terbesar di Asia Tenggara. Tapi kejayaan ini datang dengan harga. Hutan-hutan yang sebelumnya dianggap suci oleh suku Dayak, perlahan mulai ditebang. Bukit-bukit menjadi botak. Sungai-sungai kehilangan kejernihannya. Dan cerita rakyat tentang roh penjaga hutan berubah menjadi nostalgia yang hanya dibisikkan di malam hari. Pada tahun 1990-an, gelombang perubahan kembali datang. Kali ini dalam bentuk perkebunan kelapa sawit. Perusahaan-perusahaan besar datang membawa janji kesejahteraan. Tapi bagi sebagian orang, itu juga berarti kehilangan lahan adat, identitas, dan sumber kehidupan tradisional. Tak sedikit konflik yang terjadi, dan hingga hari ini, sebagian luka sejarah itu belum sepenuhnya sembuh. Namun, di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang tidak berubah. Semangat masyarakatnya. Dari generasi pertama yang hidup dari rotan dan damar, hingga generasi sekarang yang tumbuh dengan ponsel dan internet, warga kota Waringin Timur terus beradaptasi, menyatukan tradisi dan modernitas. Ada satu kisah yang tak banyak diketahui. Pada tahun 2001, ketika kerusuhan etnis melanda Sampit, banyak yang mengira kota ini tidak akan pernah pulih. Tapi justru dari tragedi itu, muncul gelombang kesadaran kolektif. Komunitas lintas suku mulai membangun jembatan perdamaian. Sekolah-sekolah diajarkan untuk mengenal budaya lokal dan toleransi. Sampit bangkit bukan karena infrastruktur, tapi karena hati orang-orangnya. Hari ini, kota Waringin Timur memiliki jalan-jalan lebar, sekolah modern, rumah sakit, bahkan bandara. Tapi jika Anda berjalan ke tepian hutan di luar kota, dan bertanya pada seorang tetua Dayak, ia mungkin akan berkata,
Kita bukan sekedar membangun kota, kita sedang merawat sejarah yang panjang. Dari akar pohon hingga menara sinyal. Transformasi kota Waringin Timur bukan sekedar perubahan fisik. Ia adalah kisah tentang manusia dan alam, konflik dan kebangkitan, kehilangan dan harapan. Dari hutan yang sunyi hingga kota yang hiruk-pikuk. Semuanya terjadi dalam satu abad. Dan banyak di antaranya masih terus berlanjut hari ini. Jadi, jika Anda berpikir kota Waringin Timur hanyalah sebuah kabupaten kecil di Kalimantan, pikirkan lagi.